Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masih di tafsir surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Firman Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'ahadu minkum minal ghaidi aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah. Tayamum dibolehkan bagi orang yang sakit secara mutlak, baik ada air ataupun tidak, karena alasannya adalah sakit yang membuat pemakaian air sangat berat baginya. Demikian pula perjalanan jauh atau safar, karena ia adalah suatu kondisi yang dihadapkan dengan susahnya mendapatkan air. Apabila seseorang musafir tidak mendapatkan air atau ia mendapatkannya, namun hanya dapat menutupi kebutuhannya seperti minum dan lainnya, maka boleh baginya bertayamum. Demikian juga bila seseorang telah buang air kecil atau besar atau menyentuh wanita, maka dia boleh bertayamum apabila ia tidak mendapatkan air, baik saat perjalanan maupun menetap, sebagaimana hal itu ditunjukkan oleh keumuman ayat tersebut. Kesimpulannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan tayamum dalam dua kondisi. Saat tidak ada air, hal ini secara mutlak, baik saat perjalanan maupun menetap, dan di saat sangat berat untuk mempergunakannya seperti sakit atau lainnya. Dan para ahli tafsir telah berbeda pendapat tentang makna firman Allah, aula mastumun nisa'a, atau kamu telah menyentuh perempuan. Apakah yang dimaksud di situ adalah berjima? Sehingga ayat ini menjadi sebuah nas yang jelas tentang bolehnya bertayamum bagi orang yang junub, sebagaimana dijelaskan dalam banyak hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ataukah maksud darinya adalah hanya sebatas sentuhan dengan tangan? Lalu hal tersebut disyaratkan dengan kondisi bila menjadi sebab keluarnya mazi, artinya sentuhan dengan adanya syahwat. Maka ayat itu menjadi sebuah dalil akan batalnya wudhu karena hal tersebut. Dan para ahli fikih telah berdalil dengan firman Allah, falam tajidu ma'an. Kemudian kamu tidak mendapat air, akan wajibnya usaha mencari air pada saat masuknya waktu sholat. Mereka berkata, karena sesungguhnya tidaklah mungkin dikatakan bahwa tidak mendapat air bagi orang yang belum mencari. Akan tetapi tidaklah dikatakan seperti itu kecuali setelah mencari. Mereka kembali berdalil dengan ayat itu bahwa air yang berubah karena disebabkan oleh sesuatu yang suci boleh bahkan harus bersuci dengannya. Hal ini karena ia termasuk dalam ayat falam tajidu ma'an, kemudian kamu tidak mendapat air, dan air yang telah berlalu karena bercampur dengan sesuatu yang suci itu juga disebut. Dalam hal itu, kita dapat membagi dan menyebutkan sebagai kategori bukan air mutlak. Dan dalam masalah ini perlu pembahasan. Dalam ayat ini menunjukkan disyaratkannya hukum yang agung terhadap atas umat ini, di mana dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia atas mereka yaitu syariat tayamum, dan para ulama telah bersepakat atas hal tersebut, dan segala puji hanya milik Allah. Dan bahwasanya tayamum itu dilakukan dengan tanah yang baik, yaitu segala apa yang ada di atas bumi, baik yang memiliki debu atau tidak, dan kemungkinan juga dikhususkan hanya tanah yang memiliki debu. Karena Allah berfirman, famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapulah mukamu dan tanganmu dengannya, sedangkan tanah yang tidak memiliki debu tidaklah mungkin mengusap wajah dengannya. Dan firman-Nya, famsahu biwujuhikum wa aydikum, sapulah mukamu dan tanganmu dengannya. Ini
adalah bagian yang harus disapu dalam bertayamum, yang seluruh wajah dan kedua tangan hingga pergelangan tangannya. Sebagaimana yang ditujukan oleh hadis-hadis sahih akan hal tersebut. Sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ayat ini juga menunjukkan bahwa tayamum orang yang junub sama seperti lainnya, yaitu bagian wajah dan kedua tangan. Suatu pelajaran, ketahuilah bahwa kaidah-kaidah kedokteran berporos pada 3 kaidah. Menjaga kesehatan dari segala macam penyakit, menghilangkan dan memberikan perlindungan darinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan akan hal tersebut dalam kitabnya yang mulia. Adapun yang menyangkut kaidah menjaga dan memberikan perlindungan, maka sesungguhnya Allah telah memerintahkan untuk makan dan minum serta tidak berlebihan dalam hal tersebut. Allah juga membolehkan bagi seorang musafir dan orang sakit untuk berbuka puasa demi menjaga kesehatan keduanya, yaitu dengan mempergunakan sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh dan dalam bentuk yang seimbang, dan juga melindungi si sakit dari segala hal yang membahayakannya. Adapun tentang kaidah menghilangkan hal yang mengganggu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membolehkan bagi seorang yang sedang ihram, yang kepalanya sedang terganggu dengan suatu hal, untuk mencukur rambutnya demi menghilangkan bau yang tidak sedap padanya. Dalam hal itu juga menyimpan suatu peringatan untuk menghilangkan suatu yang lebih utama darinya berupa air kecil, air besar, muntah, air mani, darah, dan lain sebagainya. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan akan hal tersebut dalam Zadul Ma'ad juz 4 halaman 103. Ayat ini menunjukkan wajibnya membasuh wajah dan kedua tangan secara menyeluruh, dan bahwa tayamum hukumnya dibolehkan meskipun waktunya tidak sempit. Dan bahwa mencari air itu tidaklah diminta kecuali setelah adanya sebab-sebab wajib. Wallahu a'lam. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya, Innallaha kana afuwan ghafura. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Maksudnya Allah memiliki maaf dan ampunan yang melimpah bagi hamba-hambanya yang beriman, dengan memudahkan dan meringankan dengan seringan-ringannya apa yang telah Dia perintahkan kepada mereka, di mana seorang hamba tidak akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankannya hingga ia merasa berat karenanya. Di antara mu'alaf dan ampunannya adalah Allah merahmati umat ini dengan menetapkan syariat sucinya tanah sebagai pengganti air ketika seorang hamba tidak mampu memakainya. Dan di antara maaf dan ampunannya yang lain adalah yang berbuat dosa. Allah menyeru mereka kepadanya dan menjanjikan kepada mereka ampunannya atas dosa-dosa mereka. Dan di antara maaf dan ampunannya juga adalah bahwa seorang mukmin bila bertemu Allah dengan membawa dosa dan kesalahan sepenuh bumi, dan hamba itu bertemu Allah sedang ia tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, maka pastilah Allah akan memberikan kepadanya ampunan sepenuh bumi pula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.